kaidah dasar bioetik beneficient, ya, ataupun non malfeasance, otonomi, dan justice. Konsep dasar ini telah diberikan secara dulu kita berada di sarjana, kemudian sekarang kita spesialis. Bapak dan Ibu sekalian, kaidah dasar bioetik, kodeki, dan peran etik dalam pelayanan kedokteran keluarga yang nantinya ditujukan sebagai panduan dokter spesialis kedokteran keluarga dalam memahami dan menerapkan secara sistematis. Jadi, pelayanan kedokteran keluarga, ya, pertama ada teori etik berdasarkan kebijakan, ya. Yang kedua, etika deontologi. Kemudian yang ketiga, etik utilitarisme. Kemudian yang keempat, etik prinsipalisme, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bahwa 4 teori etik ini adalah merupakan pelayanan untuk kedokteran keluarga yang sama-sama kita pahami dan kita ketahui. Sebelumnya kita sebagai seorang dokter, ya, ataupun dokter umum, ya. Yang pertama, kita harus pahami, ya, dalam menekankan pengembangan sifat-sifat moral yang baik dari dalam diri seorang dokter keluarga. Contohnya apa? Ya, itu kejujuran, empati, integritas, kepedulian. Jadi dokter keluarga itu diharapkan tidak hanya mematuhi aturan dan kewajiban, tetapi juga bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang positif. Itu termasuk dalam etika kebajikan. Ya. Jadi kejujuran, empati, integritas, dan kepedulian. Kemudian, kalau dia mengutamakan kewajiban ataupun aturan daripada moral-moral yang ditetapkan, prinsip-prinsip moral yang harus diikuti tanpa memandang konsekuensi akhir, ya, dan tindakan. Misalnya apa? Dokter keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien, terlepas dari situasi ataupun tekanan dari eksternal, yaitu termasuk dari etika deontologi. Kemudian, pencapaian kebaikan yang maksimal, ya, bagi sebanyak mungkin. Dalam konteks pelayanan kedokteran keluarga, dokter tuh mungkin dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mempertimbangkan manfaat dan resiko suatu tindakan medis yang mencapai hasil yang paling baik bagi pasien dan keluarganya. Ya. Itu termasuk dalam etika utilitarisme, ya. Jadi etika utilitarisme di sini situasi yang harus mempertimbangkan manfaat dan resikonya, ya, dalam tindakan medis untuk mencapai hasil yang paling baik pada pasien dan keluarga. Kemudian penggunaan prinsip-prinsip moral etika berikutnya adalah bagaimana penggunaan prinsip-prinsip moral utama, prinsip otonomi, keadilan, kemudian manfaat, ya.
yang tidak merugikan ataupun non malfisien. Ya. Jadi dokter keluarga itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan terkait etik dalam praktik klinis, yaitu disebut dengan etika prinsipialisme. Ya, jadi kita harus menggunakan prinsip-prinsip moral utama, prinsip otonomi, keadilan, manfaat, dan tidak merugikan. Ya, jadi mempertimbangkan prinsip-prinsip ini sebagai kita mengambil suatu keputusan terkait dengan etik dan praktik klinis. Berikut ini adalah konsep etik dalam pelayanan kedokteran keluarga. Jadi, konsep etik dalam pelayanan kedokteran keluarga di sini mencakup berbagai macam aspek yang menjadi pedoman untuk memastikan bahwa praktek medis dilakukan dengan integritas, rasa hormat, kemudian perhatian terhadap kesejahteraan pasien, keluarga. Beberapa konsep etik yang paling penting dalam pelayanan kedokteran keluarga yang paling kita utamakan dan yang paling kita liputi adalah pertama itu otonomi pasien. Jadi otonomi pasien di sini bagaimana kita menekankan hak individu untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Misalnya apa? Dalam pelayanan kedokteran keluarga, dokter harus menghormati otonomi pasien dan melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait tentang perawatan medis pada pasien itu sendiri. Kemudian prinsip keadilan, ya, menuntut distribusi sumber daya kesehatan secara merata, adil, di mana dokter keluarga harus memastikan bahwa semua pasien mendapatkan akses yang setara, sama terhadap perawatan kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian kita masuk ke prinsip non malfisiens, ya. Jadi di sini mengharuskan dokter untuk tidak menimbulkan kerugian ya ataupun bahaya yang tidak perlu pada pasien. Jadi hal-hal yang berarti dokter harus manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien. Kemudian dokter keluarga harus menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, menghormati privasi mereka, informasi medis yang boleh diungkapkan dengan izin pasien ataupun yang tidak boleh diungkapkan jika diperlukan oleh hukum. Itu termasuk privasi dan kerahasiaan. Selanjutnya, dokter keluarga harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pasien, keluarga, memberikan informasi yang diperlukan tentang kondisi kesehatan. Jadi, opsi perawatan, resiko, dan manfaatnya di sini termasuk ke dalam komunikasi yang efektif. Selanjutnya, dokter keluarga itu perlu mempertimbangkan aspek budaya, nilai, keyakinan dalam proses perawatan medis, ya. Termasuk itu dapat memberikan penghargaan terhadap kepercayaan spiritual, praktek keagamaan, dan tradisi keluarga. Itu termasuk pertimbangan budaya. Kemudian dokter keluarga memiliki tanggung jawab yang memberikan edukasi, konseling kepada pasien, kepada keluarga pasien, membantu mereka memahami kondisi kesehatan, perawatan, dan membuat keputusan yang tepat. Jadi berikut adalah konsep etik dalam pelayanan kedokteran keluarga yang harus kita sama-sama pahami. Kaidah dasar bioetik adalah seperangkat ya
dari prinsip ataupun aturan-aturan moral yang membimbing praktik kedokteran keluarga agar dilakukan dengan integritas, keadilan, dan rasa hormat terhadap pasien dan keluarga. Jadi berikut ini adalah kaidah-kaidah dasar bioetik yang relevan dalam pelayanan kedokteran keluarga. Pertama, respect for autonomy, ya. Jadi otonomi pasien. Jadi di sini kita harus hargai dan harus kita hormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri, ya. Jadi mencakup memberikan informasi yang harus jelas, lengkap kepada pasien sehingga apa? Mereka dapat membuat keputusan yang informasi tentang perawatan medis mereka. Jadi, otonomi itu melekat pada seseorang karena apa? Kemampuan orang tersebut untuk berpikir ataupun to think, ya, dan memutuskan, to decide. Jadi individu yang otonomi memiliki suatu tingkatan kompetensi. Selanjutnya masih kita di respect for autonomy, yaitu informed consent. Tadi otonomi, yang kedua informed consent ataupun penjelasan dan persetujuan. Itu masih di respect for autonomy, ya. Jadi kalau dia informed consent dan penjelasan dan persetujuan, itu terdiri atas ada elemen threshold ataupun prasarat. Kompetensi ataupun kesediaan di sini untuk memahami dan memutuskan dalam elemen threshold di informed consent. Kemudian dari informed consent juga ada namanya elemen informasi. Jadi dia harus keterbukaan, ada muncul rekomendasi, ada muncul pemahaman di situ, ya. Jadi informasi materialnya jelas, dari rencana harus jelas, dari keterbukaan dan rekomendasi harus jelas. Itu termasuk elemen informasi dari informed consent. Kemudian elemen persetujuan, keputusan untuk apa? Untuk rencana, ya. Kemudian otorisasi dari rencana yang dipilih oleh pasien. Itu termasuk dalam informed consent di respect for autonomy. Yang kedua, keadilan, justice, ya. Itu masih kita di respect for autonomy. Jadi keadilan ataupun justice di sini pastikan bahwa semua pasien memiliki akses setara, adil dalam perawatan kesehatan tanpa memandang faktor-faktor tertentu, status sosial, ekonomi ataupun budaya. Beberapa teori dari keadilan ya harus kita sama-sama pahami. Setiap memiliki hak intrinsik yang sama, ya. Kemudian memaksimalkan kepuasan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke non malfeasance, ya. Jadi tidak berbuat jahat, ya. Di sini menyelidiki tindakan ataupun prosedur medis yang memiliki potensi yang merupakan potensi yang merugikan bagi pasien dan berusaha untuk menghindari bahaya yang tidak perlu atau akibat buruk, ya. Itu harus kita sama-sama harus kita pahami. Jadi tindakan yang merugikan tidak selalu dianggap tindakan yang buruk, ya. Jadi tindakan tersebut secara intrinsik tidak salah. Niatnya adalah memperoleh hasil yang baik dan akibat buruk bukan tujuannya. Yang keempat, beneficence, berbuat baik, jadi bertindak demi keadilan kebaikan pasien. Pastikan bahwa perawatan yang diberikan memiliki manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien. Jadi memiliki kemampuan untuk menolong, tindakan pertolongan yang diberikan terbukti efektif dengan risiko bahaya diri sendiri minimal dan tidak ada, itu dia pikirkan. Kemudian prinsip balancing benefit ataupun risiko risknya.
Oke, kita masuk ke kodeki dalam pelayanan kedokteran keluarga. Jadi merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dokter dalam menjalankan praktek kedokteran. Dalam konteks pelayanan kedokteran keluarga, kodeki ini memiliki beberapa poin yang penting perlu diperhatikan dan diimplementasikan oleh dokter keluarga. Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika kedokteran yang termasuk dalam kodeki adalah pondasi utama dalam praktek dokter keluarga, di mana meliputi pertama, prinsip kemanusiaan. Jadi dokter keluarga itu harus mengutamakan kesejahteraan dan martabat manusia dalam pelayanan kesehatan keluarga. Hal ini mencakup sikap empati, penghargaan terhadap hak-hak pasien, dan pelayanan yang bersifat holistik. Ya. Yang kedua, prinsip integritas. Dokter keluarga itu diharapkan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, termasuk kejujuran, keadilan, dan komitmen terhadap profesionalisme dalam praktek kedokteran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Jadi dokter keluarga harus bertindak secara adil dan setara terhadap semua pasien. Ya, jadi dia adil, setara terhadap semua pasien. Jadi dokter keluarga itu harus bertindak secara adil terhadap semua pasiennya, tanpa dia beda-bedakan status sosial, ekonomi, agama, ras, ataupun gender. Jadi prinsip kerahasiaan dan privasi di sini wajib menjaga kerahasiaan informasi medis, ya, serta menghormati privasi pasien dalam semua aspek pelayanan. Ya, jadi di sini harus penting sama-sama kita harus ingat, ya, dan harus kita implementasikan. Berikut ini adalah peran kodeki dalam praktek kedokteran keluarga. Jadi diharapkan menerapkan prinsip-prinsip kodeki ya dengan cara pertama memiliki komunikasi yang efektif. Jadi dokter keluarga itu harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan pasien, keluarga, termasuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai diagnosa, prognosa, dan rencana perawatan yang akan diambil, akan dijalankan oleh pasien. Yang kedua, memberikan pelayanan yang holistik. Dokter keluarga itu perlu memperhatikan aspek fisik, aspek psikososial, aspek psikologis, aspek spiritual dalam pelayanan kesehatan keluarga, mencakup pemahamannya yang secara mendalam terhadap kondisi keluarga, ya lingkungan sosial dan faktor-faktor yang determinan daripada kesehatan. Kemudian dalam kita melakukan rujukan ataupun kolaborasi, ketika diperlukan, dokter keluarga itu harus mampu merujuk pasien ke spesialis lain atau bekerja sama, berkolaborasi dengan tim, ya. Peran etik, ya, peran etik laku dokter untuk menjaga kualitas pelayanan, menghormati hak, ya, kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan nilai-nilai norma moral dalam pengambil keputusan, ya, dalam pengambilan putusan medis, di mana pentingnya peran etik dalam pelayanan kedokteran keluarga dan dampaknya pasti positif terhadap praktik medis, ya. Pertama,
membimbing keputusan yang terkait etik. Di sini membantu dokter keluarga dalam mengambil keputusan yang bermoral sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran. Jadi termasuk pengambil keputusan pada situasi yang kompleks seperti penggunaan teknologi medis, ya, penanganan konflik kepentingan, ya, perawatan akhir, ya, eh, apa namanya kita ya eh, memiliki hal yang etik yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam mempertimbangkan nilai-nilai moral, hak pasien, dan prinsip keadilan. Yang kedua, menghormati otonomi pasien. Jadi, hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan medis, ya, berdasarkan informasi yang memadai, etika mengajarkan dokter keluarga untuk menghormati otonomi pasien, mendengarkan keinginan dan eh, preferensinya, ya, kemudian memberikan informasi yang jelas, objektif, membantu pasien dalam membuat keputusan yang terinformasi. Yang ketiga, memelihara kerahasiaan dan privasi. Jadi di sini etika kedokteran keluarga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, ya, informasi medis pasien dan menghormati privasi pasien. Jadi dokter keluarga ini harus menggunakan informasi medis hanya untuk tujuan medis saja, tidak mengungkapkan informasi tanpa izin pasien, dan pastikan bahwa data medis disimpan dengan aman dan rahasia, ya, dengan aman dan rahasia. Yang keempat, mendorong pengambilan keputusan bersama. Jadi, pengambilan keputusan bersama antara dokter, keluarga, pasien, dan keluarga pasien melibatkan dialog terbuka, kolaborasi dalam menentukan rencana perawatan, dan mempertimbangkan nilai-nilai normal serta kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan bersama. Menciptakan hubungan yang lebih baik antar dokter dan pasien, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Yang kelima, menjaga integritas profesional. Peran yang penting dalam menjaga integritas profesional dokter keluarga ini termasuk kejujuran dalam praktik medis, hindari konflik kepentingan, menghormati batas-batas profesionalitas, bertindak dalam integritas moral dalam setiap aspek pelayanan kesehatan. Keenam, ciptakan lingkungan pelayanan yang bermartabat. Dengan prinsip-prinsip etika, dokter keluarga membantu menciptakan lingkungan pelayanan yang bermartabat, adil, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Jadi, hal ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antar dokter keluarga, pasien, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis. Jadi, pelayanan kedokteran keluarga, Bapak dan Ibu sekalian, etika itu memainkan peran yang penting, Bapak dan Ibu. Jadi, dalam etik dalam kedokteran keluarga, kita harus sama-sama pahami dan harus kita cermati ketika dalam melakukan kegiatan, ya, mengenai apa yang dianggap sebagai etik pelayanan kedokteran keluarga, seperangkat prinsip dan nilai norma-norma moral yang mengatur perilaku dokter keluarga dalam interaksi dengan pasien. Jadi, konteks etik ini ada kewajiban profesional, kerahasiaan medis, pengambilan keputusan bersama, dan keadilan dalam akses pelayanan. Jadi, model-model dokter keluarga kita harus pahami dan harus kita kuasai dan harus kita cermati bersama. Kesimpulan, etika memainkan peran kunci dalam membimbing perilaku dan dapat membimbing dokter, keluarga, kemudian menghadapi tantangan etik dan memastikan pelayanan kesehatan yang bermartabat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Dengan pemahaman yang baik tentang definisi etik dan teori-teori etik yang relevan, dokter keluarga dapat menjalankan praktek kedokteran yang berkualitas dan bermoral. Oke, saya akan buka satu file yang nanti sama-sama kita diskusikan, Bapak dan Ibu. Oke, apakah sudah nampak semua? Nampak, dokter. Pak ya? Oke, saya minta bantuan dari peserta atas nama apa ya? Ibu Ana Maria. Ibu Ana Maria, apakah ada, Bu? Ada, Pak. Ada, Dok. Ya, silahkan boleh dibacakan dari tujuan umum untuk diskusi etika kedokteran keluarga kita ini, Bu. Tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan umum dari diskusinya, peserta memahami dan mampu menerapkan prinsip bioetik dan kodeki dalam praktek kedokteran keluarga, serta menghadapi dilema etik dalam layanan primer. Lagi di mobil dia. Iya, maaf, Dok, lagi di jalan. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, memahami konsep bioetik dalam pelayanan kedokteran keluarga. Yang kedua, menganalisis dilema etik yang sering terjadi dalam praktek klinis. Kemudian yang ketiga, menerapkan kodeki dalam pengambilan keputusan klinis. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dalam menghadapi dilema etik. Oke, terima kasih, Ibu. Sama-sama, Dok. Oke, ini selanjutnya saya persilahkan kepada siapa ya? Dokter Weni Setianingrum. Ada, Dokter Weni? Ya dok, ada dok. Ada ya. Dok, boleh baca skenario satu sebelum kita diskusikan? Untuk kita satu skenario aja. Kita Ya. sampai pukul berapa ya, Bu Aulia? Sampai jam 3, dokter. Sampai jam 3. Oke. Ya, yang soal nomor satu, silahkan Bu baca skenario satu. Skenario 1, otonomi pasien vs kepentingan keluarga. Kasus, seorang pasien lansia dengan diabetes menolak terapi insulin karena alasan pribadi, tetapi keluarganya meminta dokter untuk tetap memberikannya. Pertanyaan diskusi, 1, bagaimana prinsip otonomi pasien dalam kasus ini? 2, bagaimana malevolence dan beneficence diterapkan. 3, bagaimana komunikasi yang tepat pada pasien dan keluarga buat role play bagi para peserta. Berarti ini bikin video ya, Dok? Boleh, terserah. Tapi nanti saya ambil satu saja. Jadi kita ini ada dibagi berapa kelompok ya? Ada 13, dokter. 13. Ada 13. Jadi nanti saya ambil satu saja dan nanti saya akan jelaskan. Ini bisa kita buat bor, Bu? Bisa, dokter? Bisa Jadi, ya? Jadi saya berapa? mau dikasih waktu hanya 15 menit, ya. 15 menit cukup atau 10 menit? Cukup, dokter, mungkin. Gimana? Bapak Ibu, 10 menit cukup? 15 10 menit menit. saja. 15 Ya. 15 menit. 15 menit, 15, Dok. Kalau boleh. Aduh, langsung diserang saya. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Soalnya akan saya kirim. Baik, Ya. dok. Oke. Dah, boleh masuk ke bor masing-masing dan kita ketemu eh, 15 menit kemudian dan nanti tolong satu orang sebagai delegasi. Nanti siap-siap kelompok mana yang akan saya pilih. Ya, Bu, silahkan ke bor masing-masing.
Baik, sebentar. Barunya belum buka ya, Dok. Belum, belum dokter. Sebentar ya. Forumnya belum buka, Dok. Belum dibuka, Bornya belum nggak bisa ada, Dok. diakses, dokter. Oke, oke, oke. Gimana, Bu? Hitung setelah bor, Dok. Sudah, Apa perlu sudah ada. di record, dokter? Boleh, boleh, boleh. Berarti harus Boleh jadi kalau mau co-host. yang record co-host dulu ya. Raise hand aja. Ini 13 13 soal untuk 13 kelompok, tiga-tiganya, Dok. Dikerjain per dalam satu kelompok kan, kelompok. Dok? Nggak dibagi 3 aja. Oh, 3 dibagi board. 3. 3 board. Oh iya, iya, maaf, maaf. Saya close dulu. Skenario apa? Izin, Dokter Ali. Iya, Dok. Berapa hari, Dok? Seminggu, Dok. Seminggu. Gimana, Dok? Ini Iya, Bu. tadi yang untuk tugas yang pertama tadi itu diupload kemana ya, Dok? Terus dalam bentuk PDF atau PE, Dok? Tapi di app saja. Di PDF kan aja ya. Ya. Terus nanti diuploadnya kemana, Dok? Nah, gimana, Bu Aulia? Ya, nanti akan ada untuk penugasan, ada ini link baru ya. Oke. Oke, Jadi ke kelompok siap. masing-masing ya, dokter. Terima kasih. Ya. Izin dokter, jadi kelompok masing-masing atau 3 room saja ini? 3 board? Dibagi 3 tadi katanya. Tadi Dibagi saya 3. masuk room Boleh. 7. Tapi kalau itu 1 sampai ya, 4, yang dibahas hanya kelompok satu 1. saja. Kalau Satu saja. dibagi, aturannya pakai regio tadi, Dok. Nggak jadi Iya, pakai sembarangan. regio gitu. tadi atau gimana, dokter? Soal Boleh, boleh. pilihannya. Atur-atur yang mana? Oh gitu. Ya, waktu Ya, kita sudah. Pembagiannya waktu. gimana nggak regionya, Dok? Anunya, break roomnya. Tadi kan dibagi berapa ya, Bu Aulia? 15 Sama ya? seperti regio yang tadi, berarti Ya. 1 sampai kelompok 5 ada di regio Ya. 1, Ya, saya 6 hanya sampai 9 di regio 2, 10 sampai 13 itu regio 3. Jadi regio 1 mengerjakan soal 1 ya, dok? Iya. intinya adalah soal satu saja yang dikerjakan. Saya Oh hanya ya, siap. mau nanti pilih Satu siapa soal yang saja. mendekati, Berarti boleh dan milih nanti ya, Dok, saya ya? akan menjelaskan. Dan saya akan menjelaskan nanti sesuai tidak yang sudah diskusi masing-masing. Soal nomor 2 gimana, Dok? Berarti nggak dikerjain. Ya enggak, cuma satu aja. Skenario Jadi satu tiga-tiga saja, Bu. kelompok kita mengerjakan yang soal nomor 1 saja. Regio Saja. 1, 2, 3 semua untuk kelompok 1 kerja 1 semua. Iya, Soal betul. Bukan soal nomor 1 semua. skenario Oke. 1. Lihat regionya belum. Ya, Regionya belum keluar. Izin dok, ikut Mungkin kelompok boleh break room-nya, yang tadi Mbak Aulia. regio. ya, sebentar ya, Regio dokter. Ini sedang 3 dibuat. kita. Iya. Region 1, 2, dan 3. Kalau Dokter perlu Maria di-record, bingung, berarti Ay. ada sebagian dari Regio kita yang 3. jadi co-host ya, dok? Ya, sudah ada yang jadi Vicky co-host, Pakul. Dokter Novian, Dokter Zainal. Lagi yang akan jadi co-host hanya 3 orang saja. Oke. Yang co-host baru 2 sepertinya. Ya. Izin Mbak Aulia dari Iya. kelompok 1 di regio 1 yang jadi co-host Dokter Rahma atau Dokter Farhani nanti coba. Coba boleh di raise hand atau ke main room lagi. Iya, sebentar saya koordinasi dengan teman-teman. Atau boleh juga per regio, jadinya bukan per kelompok juga bisa untuk video. Oh iya, baik. Kalau gitu kita diskusi dulu sebentar ya, Mbak. Iya, dokter, silakan. Mbak Aulia, izin jadi co-host. Iya, dokter. Sebentar. Dokter Adriana. Sudah. Sudah, dok.
Ini mana Mbak ya? Ada dokter kalau pakai laptop ada di kanan bawah yang more. Klik more titik 3. Dokter Ardiana sudah jadi co-host. Dokter Farhani juga sudah. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama dokter. Mbak. Sama-sama dok. Ada yang screenshot nggak tadi? Ada, aku screenshot. Dokter udah tak kirim Bisa tolong link share, ya. Dok. Sudah di kolom Ya, chat di itu ini aja soalnya oke. Oh, ada Dokter kolom Ali. chat. Oh, ada tuh soalnya. Oh, ini. Oke, oke. Izin dokter, ini kita diskusi atau bagaimana ya dok? Tadi Diskusi, disuruh Dok. role play bukan diskusi ya dok? Iya, diskusi. Emang diskusi aja dok itu. Diskusi, terus ada satu yang mungkin bisa share screen ketik hasil diskusi kita gitu ya, Dok. Gimana? Ada Sepertinya yang itu mau share? kita tuh disuruh bikin role play dok. Jadi kalau role play mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien, tapi secara ini aja kali ya dok. Nah, Bukan yang Tapi pertama mungkin aja dok ya. lebih enak dituangkan tetap dalam tulisan ya, walaupun role play kan percakapan nanti biar terarah gitu maksudnya. Role play-nya kan yang ketiga, Dok. Jadi kayak narasi aja bagusnya. aku izin share ya teman-teman ya. Ya. Iya, daripada saling nunggu, aku share. Habis waktunya. Ini jawabannya dari chat GPT. Skenario 1, otonomi pasien versus kepentingan keluarga ya. Ini kita baca aja ya, siapa tahu ada yang berpandangan berbeda. Bagaimana prinsip otonomi pasien dalam kasus ini? Prinsip otonomi menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait kesehatan, termasuk menerima, menolak pengobatan selama pasien memiliki kapasitas keputusan yang utuh. Pasien lansia dengan diabetes yang menolak terapi insulin memiliki hak untuk menolak pengobatan asalkan ia memahami konsekuensi. Dokter harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami dampak dari penolakan terapi, termasuk kemungkinan komplikasi. Jika pasien mengalami gangguan kognitif atau tidak mampu membuat keputusan rasional, dokter dapat mempertimbangkan keterlibatan keluarga atau wali dalam mengambil keputusan. Kalau memang ini role play, tunjuk aja langsung dok siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi pasien. Oh, kalau role play Pilih langsung ke keluarga bawah. gitu. Ke bawah, simulasi role play. Satu peserta berperan sebagai dokter, Pasien satu satu tahun sebagai keluarga. pasien. Yang dua dulu dok. Yang pertanyaan dua dulu kali. Pertanyaannya satu aja, Dok. Yang disuruh kerjain satu aja kan? Pertanyaan nomor satu aja kan? Iya, nomor satu, Iya. Dok. Satu aja. Ya satu kan tiga poin. Kasusnya ada satu, iya, tapi ada 3 poin. Yang poin kedua Tiga yang poin. nominal beneficence. Coba naikkan itu dok yang poin keduanya. Tetesan-tetesan air. Dok, untuk yang nomor 2. Nah, Ya, Ini poin ya. keduanya. Bagaimana normal efficiency dan beneficence?
prinsip ini baca sendiri lah ya. Kalau udah bilang aja nanti. Tidak membahayakan pasien. Pertimbangan. Jadi prinsip tidak membahayakan. Jago memang ChatGPT ini ya dok, sangat membantu AI. Iya, jago kan. Udah ya, nomor Boleh ke bawahnya. bawah, Dok. Nah, ya itu. Beneficient. Beneficient demi kebaikan pasien. Mencari pendekatan terbaik yang tetap menguntungkan pasien seperti menawarkan alternatif jika pasien menolak insulin karena takut efek samping atau mitos ya. Aku yakin sih dia menolak insulin karena mitos nih, bukan mitos sih. Takut ketergantungan biasanya begitu Ya. ngomongnya. Ya, Padahal makan obat juga ketergantungan tiap hari ya dah ya. udah Namanya disebutin diabetes. sih Nggak oleh mau disuntik dia dok. Oh iya, sudah tuh takut suntik, iya, sakit, nggak bisa itu kan pakai gitu kan. setiap harinya Sulit. nyeri Ya. kan. Padahal Iya, bisa ada solusinya, kasih salep anestesi ya, bisa. nomor 3, bagaimana komunikasi yang tepat kepada pasien dan keluarga. Nah, ini kepada pasien. Saya memahami bahwa Anda, nih dokternya nih ngomong, saya memahami bahwa Anda memiliki alasan tersendiri untuk menolak insulin. Namun, bolehkah saya menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko keputusan ini? Pastikan pasien memahami konsekuensi, diskusikan alternatif kepada keluarga. Jelaskan prinsip otonomi pasien dan bahwa dokter tidak dapat memaksa. Kemudian gunakan pendekatan mediasi dengan meminta keluarga untuk mendukung dan tinggal mengambil keputusan. Hindari menempatkan keluarga dalam posisi konfrontasi dengan pasien, tetapi ajak mereka untuk berperan sebagai pendukung. Oh, jadi keluarga dukung pasien ya, bukan keluarga melarang pasien Keluarga ya. tadi di narasinya mendukung keputusan dokternya dok. Dan dokter. Iya, Iya. iya makanya tapi di sini malah diminta keluarganya mendukung pasien. Karena kan otonomi pasien. Ah iya itu kita hormati kan otonomi pasiennya kan. Iya, jadi kita menghormati, tapi tugas kita harus kita jelaskan. Maksudnya tugas kita tetap menjelaskan plus minusnya apa, untung ruginya apa, resikonya apa. Tapi tetap menghormati keputusan pasien. Kalau pasien tetap tidak mau pakai insulin, ya harus diikutin dulu kali ya. Kita mengalah dulu mungkin sambil nanti approaching lagi. Sepertinya begitu ya dok. Tapi di sini ada Untuk dokter harus prinsip otonomi membujuk memang nih. benar dok, tapi kan kita juga menilai dulu fungsi kognitif dari si Kognitif ya. pasiennya. Kalau memang Iya, dia iya. lansia, demensia atau apa, dia tidak bisa menentukan keputusan itu sendiri dok. Jadi nggak apa-apa Ada, nanti ada. dinarasiin Di itu sini aja ada dok. nih gangguan kognitif yang tadi ini ada. Oh, Oh ya Dokter, maaf, benar-benar. boleh di-share ya dok ini dok hasilnya dok? Boleh dong. Di-share. Di Yang chat ya penting maksudnya biar baca. Ini oh, dapat dari mana ini dokter? harus aku tutup dulu. ChatGPT. Oh, Sebentar, Dokter Adriana masih record. Ini nih terakhir Saya nih record tapi di brokoli. device satunya. Masih Cuma itu, sinyal masih yang record. satunya itu nggak stabil. Gak apa-apa, Kadang Dokter pesannya Adriana record aja. dokter Jadi tolong kalau ikut record di aja dok. backup lagi, Oke. di backup satunya juga gitu. Jangan cuma ke saya doang gitu maksudnya. Terima kasih. Udah ya, ini terakhir simulasi role play. Dokter harus mencoba membujuk pasien dengan edukasi. Keluarga dapat mengekspresikan kekhawatiran mereka, sementara pasien menjelaskan alasannya menolak terapi. Diskusi diakhiri dengan dokter dan keluarga berkolaborasi mencari solusi terbaik yang menghormati hak pasien tetapi tetap menjaga kesehatannya. Udah ya? Bungkus ya? Yang banyak kali dok. Rekaman jalan terus. Di-share Bungkus. ya, Dok. Dokter Di-share ya, Dok. Dokter Yu. Ntar dikirim ke grup tadi Dokter, share ke minta grup, share ya Dok. dok. Ini aku kirim di chat Zoom ini ya. Kan Ya, kok kita kan beda-beda. Iya. ya. Kelompok Kirim 12 Tunggu boleh sebentar. dikirim Tunggu dok. sebentar. Kelompok 12 boleh dikirim ke grup dok. Oh iya, grup 12 ya. Yang lama ya. Tapi kan ada Iya, grup yang benar-benar. Dokter Yul. grup yang di bawahnya. Simulasinya dimulai juga dok. Nanti yang ngomong bukan jangan aku ya, teman-teman. Dokter lah.
Nanti banyak kali pahalaku. Bagus lah di bulan puasa. Kami menyontek aja, Dok. Iya. Tuh. Ya udah kalau ditunjuk nanti ntar aku bacain deh. Sistem paradise. Berarti role play-nya dimulai, Dok. Simulasinya. Mau Kembali mulai ke main room ya? Belum dikirim dok ya? Balik. Mau mulai main perangkat atau gimana ini? Ya udah habis 15 menit nih. Iya udah habis. Dokter, belum dikirim di chat ya? Ditunjuk dulu dok, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi pasien, dan keluarga pasiennya dok. Saya jadi pasien lah. Dokternya itu jadi pasien. Laki-laki dok, Banget ya saya pasiennya jadi dok. pasien ya. Pasiennya laki-laki dok. Oh, laki-laki ya udahlah, Dokter Penny aja. Waduh. Jangan nampak ototnya yang besar tuh. Nanti ketahuan nggak penyakit TM. Sakit nggak? Dok, belum dikirim di ini dok. Ya sorry tadi kepental. Sinyalku lagi nggak stabil. Tadi barusan kepental. Boleh snack aja. Tiap mandi. Ya. Udah ya. Role play-nya siapa nih? Role play. Pasiennya yang senior aja dokter, yang sesuai, yang senior di sini. Yang senior Dokter Maria. Nanti dokter SPKKLP-nya dokter Yula aja dokter. Dokter Amelia aja. Jadi dokter Iya, SPKKMP. dokter. Ya, cocok tuh, dokter Amel. Nanti saya Udah ya? nawarkan alternatifnya apa ya? Alternatifnya apa tuh misalnya? Selain insulin. Tetap obat diabetes dok. Obat iya, obat. Berarti alternatifnya obat oral aja dok ya? Oral ya. Obat oral Iya. sama dia harus mengatur pola makan. Kalau Pola nanti makan kita Diet. mau buat endingnya kayak mana dok? Tetap menghargai atau akhirnya dia mengikut saran keluarga dan SPKKLP dok? Endingnya aja. Kalau endingnya sesuai otonom pasien dok ya, kayaknya. Iya, Biarin kayaknya aja. pasien kan nolak Nanti dok. kan mungkin sebulan 2 bulan kan berubah lagi, berubah Oke, pikiran ya mungkin. udah berarti ini aja dok, alternatifnya tetap obat diabetes sama pola Diet. lifestyle ya. Pasiennya kan nggak mau pakai itu, pakai insulin. Iya, jadi kan obat diabetes yang Obat ya. oral, obat oral sama Pola makannya. pola makan, apa sih, Olahraga. tetap lifestyle, olahraga yang semampunya. Sorry, Ayo aku Dokter ulangin Penny, lagi. Tadi pasien. dokternya siapa? Dokternya dokter Amel Dokter ya. Amel. Amel. Pasiennya siapa? Dokter Saya Penny. nggak apa-apa. Saya boleh. Dokter Ahmad ya. Ya, siap. Keluarganya? Keluarganya istrinya dokter Neti itu dok, bagus dok. Dokter Penny lah, Dokter Penny Pak. Banyak bisa dia ngomong tuh. Dokter Penny ya. Dah. Iya, Dokter Penny Pak. Dah 3 orang.
Enggak, izin dok, saya keluarganya sebagai apa dok ya? Sebagai adik, abang atau sebagai apa dok ya? Asistennya. Sistem rumah tangganya. Anak aja dokter, anak yang tinggal satu rumah. Oh, siap dok. Anak yang Siap dok. tertinggal. Anak yang masih dok. tinggal satu rumah sama beliau, jadi bisa lebih mudah untuk intervensi sama motivasinya dokter. Iya, siap dok. Tapi anaknya udah tua dok ya. Nggak apa-apa, masih kelihatan kayak masih umur 30-an kok dokter Penny. Anaknya berapa tahun ya umurnya nih? Nah ya, udah Sudah kita berumur keluar. keluarga. Udah ditarik dok. Yuk, Ditarik sudah. kita mau Sudah ditarik. Balik ke Mentum. Sudah mau ditarik. Tadi Ustaz balik jam berapa? Jam 12. Jam 12. Ini bioetika. Siap, Dok. Siap dok. Dokter Maria. Apa-apa? Ojo ribet ae. Zoom. Swan. Ya, sudah join semua Bapak dan Ibu sekalian? Siap, Sudah, dok. Dok. Sudah dok. Ya, terima kasih. Siapa yang boleh bantu saya untuk share soalnya tadi? Dokter Zainal, monggo. Ya, silakan. Tadi ada 3 region ya. Region 1, 2, 3. Region Tadi 3 ini, Dok. Oke. Hah? Ini region 3? Iya. Semua ya, yang share screen region 3 dok. Oke. Yang sertifikat. Jadi tadi saya sudah masuk ke region 1, region 2, region 3. Jadi saya mohon bantuan untuk region 2 untuk memaparkan hasil diskusinya terkait tentang skenario nomor 1. Jadi nanti region 1 dan 3 kita sambil diskusi bersama. Kenapa saya angkat skenario ini yang paling sering kita alami? Benar ya? Benar nggak ketika kita Dok. sampaikan Iya, betul, kepada Dok. pasien, kepada Banyak dok. keluarga dengan menggunakan insulin, pasti keluarga berpikir yang lain ya. Apalagi mereka berpikir ke tingkat keparahan menderita sakit gula kalau menggunakan insulin ya akhir dari segalanya menurut mereka, kan seperti itu ya. Jadi menurut saya itu yang harus sama-sama kita cermati dan harus kita tanggapi. Oke, kelompok 3 sudah di-share tadi untuk soalnya, dan kelompok 2 siap-siap siapa delegasi untuk membacakan hasil diskusinya. Saya persilahkan. Siap, siap dok. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 2, saya Dr. Iqbal yang tadi disepakati untuk membacakan. Mungkin mohon maaf untuk yang tadi teman dari kelompok 2. Mohon maaf Dr. Ali, kami akan share screen yang ini dulu, yang dari kelompok kami, dari kelompok 2. Ya, hasil silakan. diskusi. Ya, lanjut. Teman-teman yang tadi untuk itu hasilnya mohon di share screen. Benar dok. Dari kelompok 2. Ya. Ini siapa yang baca kan siapa? Dokter Iqbal. Nanti saya dok. Oke, Dokter Iqbal Dokter ya. Iqbal dok. Oke, Jadi terima kasih, nanti Dok. kita ada langsung kenalan juga dulu, Dokter Iqbal. bermain peran dok di sini. Ya, Dokter Iqbal dari mana? Makasih. Saya dari Jakarta dok, kelompoknya kelompok 7. Oke, dari Jakarta.
Berarti Iya, tugas sehari-hari gimana, Dok? kelompok 7. Dari sehari-hari saya jadi perusahaan kita itu ada kebetulan satu perusahaan Dok, yang punya dua kegiatan, satu punya klinik dan yang kedua sebagai verifikator tagihan Dok. Jadi seperti BPJS kan punya verifikator. Nah, sekarang rumah sakit apa gitu, begitu tagihan rumah sakit dan dokter, kami melakukan verifikasi, Dok. Apakah obat, lab, dan lain-lain cocok dengan diagnosa atau tidak. Oke, oke, Dok. Silahkan. Oke, terima kasih. Izin, Dok. Jadi nanti ada dua bagian, Dok. Tahap satu, saya akan membacakan ini untuk yang diskusi kami dan jawaban. Sementara di tahap dua, bagian dua, tapi ini singkat saja, dan di bagian dua kami akan bermain peran, Dok. Jadi nanti saya sebagai dokter, kemudian Dokter Nurlita sebagai pasien lansia, kemudian Dokter Suwanti itu sebagai keluarga pasien. Kita akan coba bermain peran, Dok. Mohon izin, saya akan bacakan dulu. Pertanyaan diskusi dan jawaban. Pertama adalah prinsip otonomi pasien. Otonomi pasien berarti pasien memiliki hak untuk membuat keputusan terkait kesehatannya, termasuk menolak terapi, selama pasien memiliki kapasitas keputusan yang cukup. Kemudian berikutnya, dokter harus memastikan pasien memahami konsekuensi medis dari penolakan insulin dan tidak boleh dipaksa oleh pihak keluarga. Kemudian bicara non-maleficence dan beneficence. Non-maleficence adalah tidak merugikan pasien. Jadi dokter tidak boleh memaksakan terapi yang bertentangan dengan keinginan pasien. Karena kalau ini dipaksakan, dok, bisa menimbulkan stres psikologis dan lain-lain yang malah merugikan pengobatan itu sendiri. Sementara beneficence adalah kita harus berbuat yang terbaik terhadap pasien. Jadi edukasi untuk mengelola diabetes tanpa insulin. Nah, berikutnya adalah komunikasi yang tepat. Jadi dengan pasien, dokter harus menggunakan bahasa yang jelas, harus berempati dan tidak boleh memaksa, dan menjelaskan apa sih dampak dari menolak insulin dan alternatif lain. Kemudian pada saat berkomunikasi dengan keluarga, kita harus menjelaskan hak pasien. Jadi keluarganya mau apa, kita tetap bahwa pasien is number one, hak pasien, pentingnya menghormati keputusan pasien, serta cara lain untuk mendukung kesehatan pasien itu sendiri. Baik, kami akan mulai, Dok. Bagian kedua yaitu kita akan bermain peran. Mohon Dokter Nurlita dan Suwanti. Dokter Nurlita ini bermain sebagai Dok, sebagai lansia. Meskipun dari kami Dokter Nurlita yang paling muda, tapi kita tetapkan sebagai lansia ini. Kemudian Dokter Suwanti sebagai keluarganya. Jadi lucu ini. Dokter Suwanti yang lebih Dokter Nurlita sebagai lansia. Baik, saya akan mulai. Selamat siang, Bu Selamat Lita. siang, Dok. Iya, Bu Lita, ini saya barusan dapat kabar dari perawat. Jadi gini kan, kita kan terkait pengobatan Bu Nurlita, eh, kebetulan di sini kan sudah cukup lama ya kita 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 Ya, bekerja Dok. sama ya Bu. Ibu kan pasien kami lama sekali, dan Betul. untuk dia penyakit kencing manis ini memang kita sudah coba tangani bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Iya, Dok. Nah, untuk tahap sekarang kan kami harus memberikan insulin Iya, ini Dok. Bu. Tapi tadi saya dengar laporan dari perawat kami, katanya Bu Lita menolak Bu untuk disuntik nanti kita berikan resep kita lakukan insulin dan terus terusnya dilakukan penyuntikan insulin. Kenapa Iya, Bu Dok. Ibu menolak? Kalau boleh Iya, tahu. Dok. Tadi perawatnya udah datang ke saya, katanya saya mau disuntik. Kan kalau disuntik itu berarti terus disuntik, nanti saya sampai kapanpun disuntik. Ya saya nggak mau lah, Dok. Kan sakit. Terus kan masa saya Iya Bu. terus-terusan, coba deh kalau dokter yang disuntik, coba. Dokter Iqbal sudah pernah belum disuntik insulin? Iya Dok. Mau, Dok. Setuju Dok. Iya, logikanya di mana? Masa Memang saya disuntik? Emang gak ada yang lain apa? Iya, baik Bu Lita. Terus Iya, anak baik saya Bu juga Lita. Jadi maksa-maksa memang tuh, Dok. setuju Bu. Anak saya Oh, tuh itu waduh, maksa-maksa, saya juga Dok. nggak ngebah. Si Suami tuh maksa. Dia Iya kan Bu, nanti saya badan-badan bicara dengan saya, Putri Bu. tubuh saya. Kok dia enak-enak aja bilang ayo dong perawat, suster, suntik ibu saya. Enak kan badan-badan saya. Gimana tuh, Dok? Baik Bu, Bu kebayang lah saya aja Bu kalau harus suntik tiap hari ya memang harus diakui sangat tidak nyaman ya Bu ya. Tapi begini Bu Lita, ini kan kita udah bertahun-tahun ya Bu. Ini kan kita udah coba, artinya Ibu kan juga sudah menerapkan semua sampai sekarang yang dari komunikasi dari namanya obrolan-obrolan kita gitu kan. Ibu sudah diet bahkan sampai terakhir saya pernah menyatakan Bu jangan terlalu ekstrim lah
ini masa makan satu hari cuma 1 sendok gitu ya. Jadi diet ibu juga udah bagus sebenarnya. Kemudian obat-obatan minum sudah kita coba. Tapi sampai sekarang itu Bu kan insulin apa taraf kadar gula darah ibu itu kan tinggi Bu masih. Nah, itulah mengapa kami harus berikan insulin Bu. Problemnya adalah eh, maaf, ada petir. Problemnya adalah ini kalau kita tidak berikan, ini memang harus ada alternatif, tapi memang dengan diet dan obat minum saja, selama ini yang sudah kita lakukan, kadarnya masih tetap naik, Bu. Jadi, Bu, maaf saya coba bicara dulu ya dengan putri Ibu ya. Maaf Bu Suwanti, ini anaknya Bu Lita. Iya, dokter. Oh, kalau boleh tahu, Bu Suwanti ini anak tertua nomor 2 atau anak paling bungsu ini? Saya yang paling besar, dok. Oh, makanya katanya Ibu komplain loh, Bu Suwanti, karena tadi peran saya juga lapor, katanya pada saat Bu Lita nggak mau untuk disuntik bahwa akan diberikan terapi insulin, waktu Bu Suwanti tahu kan Bu Suwanti marah tuh waktu itu. Terus bicara sama perawat saya, pokoknya nggak mau tahu dok, apapun yang terbaik buat Ibu, udahlah jangan dengar katanya Ibu, suntik-suntik saja. Jadi gini, apa benar demikian Bu? Betul, dok. Saya pengen mama saya dengan disuntik bisa lebih baik dari sekarang. Saya pengen mama saya panjang umur, dok. Ah ya, gini dok ya. Ini problemnya jadi memang pasien ini kan kalau kita kita mengatasi penyakit pada seseorang itu ada hal yang justru juga penting sekali Bu Swanti bisa meringankan penyakit, malah bisa memperberat juga kalau tidak terpenuhi itu kenyamanannya. Jangan sampai orang tua Bu Swanti kan stres gara-gara dipaksa. Jadi begini Bu, Tuh, Suanti eh, dengar tuh dosa tuh sama orang tua marah-marah nyuruh suntik. jadi memang Bu Lita kita harus apa harus jadi gini memang Bu Swanti kan maksudnya baik ya Bu Lita ya, tapi barangkali ini yang tadi saya sampaikan Bu, kita cobalah kalau memang karena memang sudah dicoba kan selama ini akhirnya sampai pada satu titik di mana Bu Lita harus disuntik insulin loh Bu. Tapi apabila Ibu tidak mau, konsekuensinya agak sedikit beresiko Bu, karena begini, karena dengan penanganan, kalau kita bicara masalah ini kan yang paling penting sebenarnya kan gaya hidup. Ibu sudah memperbaiki gaya hidup, kemudian Bu Lita sudah sekian tahun minum obat secara teratur, tapi kan memang kelihatannya kadar gula darahnya terus naik. Nah, di sini kita berikan sama Bu Suwanti juga Bu, eh, minta tolong Bu Suwanti terkait dengan ibunya. Jadi memang salah satu pengobatan yang terpenting adalah membuat ibu tuh nyaman. Ya Bu ya, Bu Lita ya. Iya Jangan tuh, sampai bener ibu tuh. kesannya dipaksa gitu. Ya, Bikin tegang, bikin ini malah bisa memperburuk situasi. Jadi barangkali ntar Bu jarinya Suwanti patah lagi coba. Pas jadi suntik kita patah. tidak, jadi untuk itu Bu Swanti mungkin kayaknya kita sama-sama lah ya. Saya akan coba bicara dengan Ibu tentang bagaimana pengobatan alternatif. Tapi memang kalau bisa dengan suntik insulin, Bu Swanti juga kalau bisa jangan maksa Ibu tuh, jangan jangan jangan. Karena apa? Kenyamanan perasaan Ibu juga salah satu loh yang bikin apa penyakit cepat disembuhkan. Barangkali itu aja dulu ya teman-teman. Dokter Ali, segitu dulu dari kami. Terima kasih dok. Tapi, dok. Kasih dok. Wah, luar biasa. Mari kita Kasih buka dok. mic semua, tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan luar biasa untuk Regio 2 Keren ini. dok. Luar Ada biasa. punya actingnya bakat ya. Ya, Bakat terutama acting. terutama si ibu ya yang paling sering kita hadapi, ibu-ibu ataupun yang punya pendapat sendiri ya. Jadi appreciate luar biasa untuk teman-teman di Regio 2. Jadi kita kembali ke pertanyaan pertama, bagaimana prinsip otonomi pasien dalam kasus. Dan role play tadi luar biasa sekali. Ya memang kedokteran keluarga kita harus nyaman ya pasiennya, keluarganya dan
untuk mengenai kesehatannya, ya, mengenai kesehatannya sendiri berdasarkan informasi yang lengkap dan pemahamannya yang cukup. Jadi dalam kasus ini, pasien tuh berhak menolak terapi insulin selama ia memiliki kapasitas mengambil keputusan, ya, keputusan yang baik dan tidak berada dalam kondisi yang menghambat penilaian rasionalnya. Misalnya apa? Dalam keadaan pasien delirium dan gangguan kognitif. Jadi menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia ataupun Kodeki menyatakan bahwa dokter wajib menghormati keputusan pasien, termasuk hak pasien untuk menolak pengobatan. Ya, terus selanjutnya dokter tetap harus menjelaskan risiko-risiko dan manfaat dari terapi yang disarankan. Pastikan pasien itu memahami konsekuensinya dan mendokumentasikan keputusan pasien dengan baik. Ya, jadi jika pasien tadi, ya, hak pasien menolak terapi, pasien memiliki hak untuk menolak terapi tadi. Ya, keputusannya dibuat secara sadar, ya, setelah menerima informasi yang cukup dan tanpa ada tekanan daripada eksternal. Kemudian, pemeriksaan kapasitas pengambil keputusan sebelum menerima ataupun menolak terapi harus pastikan bahwa pasien benar-benar memahami kondisi kesehatannya, konsekuensinya dari keputusan, serta risiko yang mungkin terjadi jika menolaknya. Jadi, dokter tidak boleh memaksa pengobatannya jika pasien memahami konsekuensinya dan tetap menolak terapi. Dokter tidak boleh memaksa pemberian insulin hanya karena tekanan keluarga. Hanya karena tekanan keluarga, ya. Jadi di sini kalau tindakan keluarga itu menekan dokter untuk tetap memberikan insulin tanpa persetujuan pasien, dokter harus menegaskan bahwa memberikan terapi tanpa persetujuan pasien adalah pelanggaran etik dan hukum, kecuali dalam kondisi darurat tadi, ya, atau pasien yang tidak kompeten secara medis. Tadi sudah kita bahas kondisi pasiennya delirium kognitif, gangguan kognitif, ya. Jadi tindakan dokter harus menghormati otonomi pasien, ya. Jadi dokter harus melakukan informed consent yang jelas, ya, dengan jelas manfaat dan risiko terapi insulin. Jadi dokter harus menghormati keputusan pasien, tetapi tetap berusaha memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman yang cukup sebelum mengambil keputusan. Jika terdapat indikasi bahwa pasien mengalami gangguan kognitif ataupun ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan, dokter harus mempertimbangkan evaluasi lebih lanjut terkait kapasitas mentalnya. Ya, itu tadi otonomi pasien. Yang kedua, bagaimana non-malfisiensi dan beneficiensi yang diterapkan. Jadi kita masuk ke non-malfisiensi, ya. Jadi kita tuh jangan mencederai pasien. Ya, prinsip-prinsip yang harus dokter mengharuskan dokter tidak menyebabkan bahaya kepada pasiennya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya, jangan mencederai pasien. Ya, jika dokter memaksakan terapi insulin tanpa persetujuan pasien, dapat melanggar prinsip non-malfisien. Ya, karena merugikan otonomi pasien dan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Memaksakan terapi juga dapat merusak kepercayaan pasien terhadap dokter dan sistem kesehatan. Ya, dalam kasus ini, memaksa insulin tanpa persetujuan pasien bisa dianggap sebagai pelanggaran non-malfisien. Karena apa? Melanggar hak pasien untuk menentukan terapi insulin beresiko yang menyebabkan trauma psikologisnya, kehilangan kepercayaan terhadap dokter, bahkan memperburuk kepatuhan pasien terhadap terapi medis lainnya. Ya. Suara saya terdengar Bapak dan Ibu?
Terdengar dokter. Terdengar, dokter. Iya, Jelas dok. Dengar dok. Jelas dok. Jelas, dokter. Jelas. saya kira karena Jelas sebentar sekali, lagi dok. sebentar lagi mau buka, sudah mau siap-siap, ibu-ibu ada yang mau masak, terus Terhanyut dengan penjelasan dokter. ya, oke ya. Jadi kita masuk ke beneficence ke pasien ya. Jadi dokter tuh tetap memiliki tanggung jawab untuk pastikan bahwa pasien itu menerima perawatan yang terbaik ya. Jadi berbuat baiklah kepada pasien. Kemudian dokter tetap bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang manfaat insulin itu apa, serta konsekuensi medis dari penolakan terapi. Jadi jika pasien tetap menolak, dokter dapat mencari alternatif lain. Misalnya apa? Kita lakukan modifikasi gaya hidup, terapi oral, atau strategi lain yang sesuai dengan preferensi pasien. Jadi upaya ini menunjukkan bahwa dokter tetap berusaha melakukan kebaikan pada pasien dengan cara yang tidak melanggar hak otonomi pasien. Tetapi Bapak dan Ibu sudah menjelaskan, ya. Izin dok, Inikah apakah efektif atau tidak? Ya, kalau pasiennya bertanya untuk terapi herbal, apa ya jawaban oke. kita dok? Ini kita belum sampai situ saya. Nanti saya jelaskan ya, Bu. Berarti kan, oke. Jadi tanpa tadi melanggar hak otonomi daripada si pasien. Jadi meskipun tadi dia menolak insulin, dokter harus mencari cara untuk tetap memberikan manfaat kesehatan dengan cara yang sesuai dengan keinginan pasien. Jadi ada pendekatan alternatif yang dapat diambil. Ya, pertama, berikan edukasi lebih lanjut tentang konsekuensi dari kadar gula darah yang tidak terkontrol. Ya, kita lakukan itu edukasi lanjut. Yang kedua apa? Tawarkan terapi alternatif. Pertama, pengaturan diet yang lebih ketat, peningkatan aktivitas fisik, kemudian pengobatan oral yang mungkin lebih baik diterima oleh pasien, kemudian melakukan pendekatan share decision making, jadi pengambilan keputusan bersama, sama-sama kita ambil, ini keputusan bersama ya, jadi sebenarnya awal saya mengambil keputusan untuk insulin, ya, tetapi dengan keputusan bersama ini kita ambil dengan pengobatan obat diabetes dengan oral, kan gitu. Kita jelaskan. Jadi penetapan 0 pasien dan beneficence ini, dokter tidak boleh memaksakan terapi insulin jika pasien menolak. Kemudian dokter tetap harus berusaha, terus kita berusaha memberikan manfaat terbaik bagi pasien dengan mencari solusi yang baik diterima pasien tanpa melanggar haknya. Jika keluarga menekan dokter untuk memberikan insulin tanpa persetujuan pasien, dokter harus tetap mempertahankan prinsip etika kedokteran dan menjelaskan pentingnya penghormatan kepada keputusan pasien. Ya, jadi tadi bagaimana pengobatan herbal, ya pengobatan alternatif. Pastikan yang seperti yang saya sampaikan, menawarkan terapi alternatif bukan pengobatan alternatif, ya, yang berdasarkan evidence-based medicine. Dengan kita nanti menunjukkan literasi dari beberapa penelitian yang sudah diakui penelitiannya. Jadi ketika kita sebagai seorang dokter keluarga, kita harus pahami juga. Dan paling tidak kita membaca literasi dari bahan-bahan kajian, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dengan publikasi yang terpercaya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita memberi edukasi kepada pasien, literasi kita pun harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan sampai kita salah memberi edukasi, nanti akan sampai ke keluarganya pun akan lebih salah lagi. Jadi jangan sampai seperti terjadi. Selanjutnya bagaimana komunikasi yang tepat kepada pasien dan keluarga. Tadi Bapak dan Ibu sudah melakukan role play. Saya ucapkan terima kasih sekali. Sebenarnya untuk komunikasi ini yang paling mahir itu Dr. Herku Tanto. Ya, saya pun belajar dari guru saya, Dr. Herku.
Ya, jadi kita sama-sama belajar di sini, ya. Komunikasi yang baik sangat penting dalam menyelesaikan konflik antara otonomi pasien dan keinginan keluarga. Jadi dokter harus menggunakan pendekatan empati pertama, ya. Jadi ketika dalam melakukan edukasi tadi menjelaskan, kita harus berempati, ya. Kemudian komunikasi terapeutik dan teknik pengambilan keputusan bersama itu harus penting, share decision making-nya. Jadi pengambil keputusan bersama itu harus sama-sama kita pahami dan harus sama-sama kita jelaskan. Jadi pertama, komunikasi dengan pasien, gunakan pendekatan empati dan tidak menghakimi. Ya, dokter harus mendengarkan alasan pasien menolak terapi insulin tadi apa. Sikapnya terbuka dan kita hargai pendapat pasien. Dokter harus menghindari sikap memaksa dan membuat pasien merasa bersalah. Itu harus paling kita hindari. Berikan informasi yang jelas dan edukatif. Dokter perlu menjelaskan mengapa insulin direkomendasikan, bagaimana cara kerja serta risiko dan manfaatnya. Ya, gunakan bahasa yang sederhana. Tadi kan ada yang sampaikan, bukan diabetes mellitus, tapi kan kencing manis. Ya, mudah dipahami agar pasien dapat membuat keputusan berdasarkan apa? Informasi yang cukup. Pastikan gunakan teknik teach back. Itu apa? Meminta pasien mengulang kembali informasi yang diberikan dokter. Ya, dengan kata-kata sendiri. Pastikan pemahaman. Kemudian tawarkan alternatif jika pasien tetap menolak. Jika pasien tetap menolak, dokter dapat menaruhkan pilihan yang lain sesuai dengan keinginan. Misalnya apa? Pengaturan pola makan, olahraga yang lebih ketat, penggunaan obat oral sebagai alternatif sebelum beralih ke insulin. Ya, kita berikan contoh komunikasi dengan pasien. Ya, kita sebagai seorang dokter, misalnya pastikan pasien kita memahami, ya. Kita sebagai seorang dokter, komunikasinya misalnya, Pak, Bu, saya memahami bahwa Anda memiliki alasan sendiri untuk tidak ingin menggunakan insulin. Namun, saya ingin memastikan bahwa Ibu atau Bapak tadi memahami sepenuhnya risiko yang mungkin terjadi jika gula darah tidak terkontrol. Jika Anda tetap menolak insulin, kita bisa berdiskusi tentang alternatif lain yang mungkin lebih sesuai dengan keinginan Anda, seperti perubahan pola makan dan terapi oral. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Kemudian yang alternatif kedua, misalnya pasien kita, Bapak, Ibu, saya menghormati keputusan Bapak untuk tidak menggunakan insulin. Namun, saya ingin memastikan bahwa Bapak memahami risiko dari keputusan ini, seperti meningkatnya kadar gula darah yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Jika Bapak tetap memilih untuk tidak menggunakan insulin, saya bisa mencari alternatif lain yang lebih nyaman bagi Bapak. Ya, jadi itu mungkin komunikasi kepada pasien, ya. Kemudian kalau komunikasi dengan keluarga, jelaskan bahwa keputusan ada di tangan pasien. Dokter perlu menegaskan kepada keluarga bahwa pasien yang memiliki kapasitas kognitif yang baik memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Tegaskan kepada keluarga bahwa pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan selama ia dalam kondisi kognitif yang baik, mampu membuat keputusan sendiri. Gunakan pendekatan berbasis pendidikan dan advokasi pasien, bukan konfrontasi. Jelaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam mendukung keputusan pasien, tetapi keputusan alternatif tetap berada di tangan pasien. Jika keluarga masih bersikeras untuk dapat menggunakan pendekatan share decision ataupun pengambil keputusan bersama, dengan tetap menempatkan pasien sebagai pusat keputusan, dokter harus menegaskan bahwa memaksa terapi tanpa persetujuan pasien tidak hanya tidak etis, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis. Jadi, gunakan pendekatan misal kolaboratif, dokter harus menjelaskan bagaimana keluarga bisa tetap berperan aktif dalam mendukung pasien tanpa harus mengesampingkan hak pasien.
Ya, jadi dokter dapat mendorong keluarga untuk membantu pasien dalam aspek lain seperti kepatuhan diet, pengolahan stres, monitoring, dan kesehatan di rumah. Contoh komunikasi kita dengan keluarga, Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan kata-kata, saya memahami bahwa keluarga ingin yang terbaik untuk Bapak. Namun, sebagai seorang dokter, saya juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak pasien. Dalam mengambil keputusan, jadi kita dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik, tetap menjaga kesehatan pasien tanpa harus memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan strategi lain yang dapat membantu pasien dalam mengontrol gula darah. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, penting kita dalam mengedukasi pasien bagaimana meyakini pentingnya insulin. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana pasien memahami terapi yang sudah kita lakukan, keputusan yang kita ambil, dan bagaimana pasien menerimanya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Tadi ada 3 ini. Saya persilakan kepada Dr. Neni pertama. Silakan, Dok. Sudah capek kayaknya angkat tangan terus ya, Dok ya. Makasih dokter, menarik sekali penjelasan dokter mengenai otonomi pasien. Dok, gimana dengan kalau kita dihadapi dengan pasien yang tidak minum obat, tapi penyakitnya itu bisa membahayakan masyarakat sekitar. Contoh saya ada pasien kusta yang tidak mau diobati. Sudah dikasih penjelasan, sudah ada contoh keluarganya juga sudah ada cacat tingkat 2, sudah berbusa-busa ini dokter dan petugasnya untuk mengedukasi, tapi tetap keputusan pasien tidak mau untuk berobat. Nah, apa tetap tidak boleh kita memaksa pasien untuk minum obat dengan kondisi penyakit yang bisa membahayakan masyarakat? Itu dok, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu kan kondisi skenario yang berbeda ya dengan penyakit infeksi menular ya. Jadi pastikan dengan kolaboratif. Jadi kita komunikasi efek dengan kolaboratif dengan dinas sosial ya, dengan dinas kesehatan yang setempat ya. Jadi kita berkolaboratif dengan lintas sektoral. Itu penting juga, Bu. Jadi selain dengan keluarga, pasien dan lintas sektoral kolaboratif. Itu Izin dok, yang kebetulan pasiennya kan pasien puskesmas dok. Jadi memang dari kementerian juga sudah turun waktu itu, sudah melakukan supervisi. Tapi ya pasiennya ngeyel, tidak mau minum obat. Jadi gimana dok? Kalau sekarang sih katanya untuk pasien itu kan kusta. Kalau TB katanya sekarang sudah berkolaborasi dengan kepolisian. Jadi sudah ada unsur pemaksaan. Nah, ya gimana otonomi pasien kalau di sini untuk ya kasus-kasus seperti itu? kembali lagi yang saya sampaikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dan kebijakan dari masing-masing apalagi dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan sudah mengambil keputusan. Misalnya kayak kemarin kita COVID-19 ya. Dengan COVID-19 dengan pasien yang awal mula pasien COVID bagaimana? Ya, dilakukan isolasi, ya dilakukan pengambilan keputusan. Jadi kan tanpa memikirkan prinsip otonomi. Ya kan kondisi-kondisi tertentu. Jadi sama, kondisi-kondisi tertentu kalau pasien diabetes kita pilih alternatif yang lain ya. Jadi itu harus tetap kita pikirkan prinsip otonomi ya. Tetapi dengan kondisi yang tertentu lagi pandemi COVID-19 mau tidak mau kita harus paksa pasien untuk dilakukan isolasi. Dia tarik ya kan pasien kemudian tapi tanpa dengan dengan perubahan informasi, perubahan ilmu pengetahuan kan dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah, ya cukup dengan menyendiri, ya tidak sama dengan orang yang satu kamar, tetapi dengan satu rumah pun masih boleh, kan gitu. Jadi prinsip otonomi ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan bagaimana peraturan yang sedang dilakukan ya oleh kementerian ataupun suatu negara. Pada dasarnya, prinsip otonomi ini adalah bagaimana yang pertama kita adalah menitik beratkan hak ya untuk menolak terapi lah ya
Jadi misalnya pasien TBC, dia menolak untuk terapi OAT. Tetapi dari peraturan daerah ataupun dari Menteri Kesehatan ya melarang. Ya, kalau siapa yang menolak untuk minum obat OAT akan dipenjara misalnya. Ya, berarti kita mengikuti itu, Bu. Berarti perlu kita paksakan. Ya, walaupun di satu sisi kita sebagai seorang dokter, prinsip otonom itu penting. Dan disitulah tantangan kita. Kan dulu tuh dari dulu sudah ada tuh pendamping minum obat. Nah, peran pendamping minum obat itu sangat penting sebenarnya. Ya, bukan hanya pasangan dia, bukan yang anak dia, tetapi yang tinggal di rumah dia 24 jam yang bersama dia. Tuh, jadi pastikan kolaboratif dan memang untuk pasien ini kita punya seni, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengalami yang praktek sudah berpuluh-puluh tahun, punya strategi ya berbeda dengan saya yang mungkin tidak begitu lama berkomunikasi dengan pasien, tapi dengan yang sudah berkomunikasi dengan 30 tahun, 40 tahun menjadi dokter, ya, ketika dia meyakinkan keluarga oke. Dia sudah tahu bagaimana komunikasi. Atau ada konflik, ataupun ada komplain. Dokter sudah dengan tenang menyampaikan, ya, meyakinkan. Tapi pada dasarnya, prinsip otonom itu memiliki hak untuk menolak terapi. Ya, selama ia memiliki kapasitas pengambil keputusan. Ya, dokter harus menghormati keputusan pasien dan tetap tidak memberikan edukasi tentang risiko alternatif. Ya, tadi sudah disampaikan Dokter Yuli. Siapa tadi nih? Dokter Yuli ya. Tadi dokter apa? Sorry. Berlita. Dokter Lita. Nah, Dokter Lita ya, dari kondisi tertentu kita harus mengikuti peraturan di Kemenkes ya, dengan menyampingkan prinsip otonom ya. Contohnya kita di masa pandemi ya, yang wajib harus vaksin, kemudian wajib harus apa lagi? Masker. Okay. Kemudian penerapan non malfeasance ataupun beneficence, di sini dokter tidak boleh memaksa terapi yang ditolak pasien ya. Kemudian tetap memberikan manfaat terbaik dengan mencari alternatif yang dapat diterima pasien. Yang ketiga, komunikasi yang efektif kepada pasien. Gunakan empati, edukasi yang jelas, teknik dengan feedback. Oke, yang pertanyaan yang kedua, Dokter Maria, silakan Dok. Iya, sama-sama Dok. Izin Dokter Ali. Izin. Iya, silakan Dok. Menanggapin kasusnya Dokter Neni tadi masalah perihal kusta, kebetulan saya cukup lama bekerja di Rumah Sakit Kusta. Jadi biasanya sih ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti dari Rumah Sakit Kusta Provinsi itu yang akan menindaklanjutin. Memang penting sekali kolaborasi seperti yang Dokter Ali utarakan tadi, gitu. Iya, memang kita ketika lintas sektoral berkolaborasi dengan lintas sektoral itu memang tantangan yang berat, apalagi berarti kan kita sudah final tuh untuk komunikasi dengan pasien, sudah ibaratnya give up, sudah menyerah ya, dan pentingnya hubungan baik dengan lintas sektoral, apakah dinas sosial, dinas kesehatan kan gitu. Apalagi dia sampai di stigma, terus kemudian fasilitas pelayanan kesehatan tuh nggak tahu mau buat apa lagi kan gitu. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan kita bersama. Ya, terima kasih Dokter Muhammad Sayan. Oke, makasih Dokter Dian. Ya, makasih. Ya, Dokter Maria tadi siapa? Ya, saya Dokter Maria Devi. Izin, Ya. saya hanya konsul aja ya dok. Karena saya mengambil bioetika Dokter Maria di dari UGM. mana Dok? Dari mana Dok? Saya dari Kupang NTT. Ya, Oke. bekerja di rumah sakit jiwa, Mata Kupang dan di klinik. Nah, saat ini saya sedang studi di UGM. Nah, ini mau maju nih, beberapa menit lagi maju proposal. Nah, ini saya pakarnya Dokter Ali juga ternyata. Saya ngambil Siapa itu? bioetika.
Saya ambil Oke, bioetika, Dok. siap. Ya, ya. Nah, ini kan saya masuknya ini ke pasien jiwa. Nah, pasien jiwa itu kita kan konsulnya itu nggak bisa ke pasiennya gitu, Dok. Jadi ke pendampingnya itu bagaimana ya, Dok? Saya nanti ditanya gitu. Ya, kan dia nggak punya hak otonominya gitu. Dia punya hak otonomi, tapi kan dia berubah-berubah gitu. Ini saya sebentar lagi maju. Ya, oke. Jadi pastikan kalau pasien kita bilang apa ya? Gangguan jiwa atau DGJ atau apa sekarang, Dok? Ya, ODGJ. Ya, Oke, ya, ya. jadi pasien ODGJ ini yang kita bilang sebagai prinsip otonominya itu ya pasti udah jelas tadi, Dok. Ya, Ya, tidak bisa kita ambil keputusan yang dari dia sendiri. Itu pasti percuma, ya kan? Dan pasien-pasien yang mau kita keluarganya yang melakukan pendamping itu harus kita tanya betul-betul, Dok. Apakah ini memang pendamping sehari-hari dia atau memang hanya pada saat dia mengalami gangguan jiwa? Karena kan dokter mau lihat bagaimana asal mula dia mengalami gangguan jiwa. Karena apa? ODGJ ini pun ada berhak juga menentukan perawatan. Ya kadang-kadang kan ya, dia lagi apa? Iya kan? Ya, jadi dia berhak ya. untuk menentukan perawatannya. Apakah mereka terima selama mereka mampu memahami informasi medis dan membuat keputusan yang rasional. Kalau dia lagi dalam keadaan stabil, ya. Jadi dokter dan keluarga itu harus memberikan informasi yang jelas, edukasi. Jadi misalnya evaluasi kapasitas, kemampuan, keputusannya. Jadi tidak semua ODGJ ini kehilangan hak otonominya, ya. Jadi dokter harus menilai kapasitas kognitifnya. Jadi dokter sebagai seorang magister bioetik, Etik. dokter harus kolaboratif nih dengan si dokter jiwanya. Kita harus nilai dulu kapasitas kognitifnya. Ini dok, ini dia mampu nggak ya dok kita komunikasi. Jadi berkolaboratif kita, dok. Ya, Jadi kalau misal dia pasien itu dianggap mampu kooperatif dan sesuai dengan keputusan, mereka harus kita hormati, ya. Itu harus penting. Jadi nanti dokter pertama jawabannya harus berkolaboratif dulu dengan dokter jiwa. ya, Karena kan kita bukan dokter jiwa. Dinilai ya. dulu. Masuk akal nggak, Dok? Dinilai. Jadi kan kalau dia prinsip otonomnya itu kita udah jelas. Tidak semua ODGJ tidak semua ODGJ itu kehilangan atas hak otonominya. Ya, dokter harus memiliki kapasitas kognitif, ya karena apa? Kita harus nilai, ya kemudian keadaan pasien yang stabil atau tidak. Jadi kalau dia stabil, ya dia berhak untuk menentukan perawatannya, ya yang dia terima selama mereka mampu memahami informasi medis dan membuat keputusan rasional. Jadi dokter dan keluarga harus memberikan informasi yang jelas, edukasi kepada si ODGJ tadi. Kalau menurut saya ya, Dok. Iya, Ya, betul, Dok. jadi jawabannya Iya. harus kolaboratif ya, Dok. Cuman saya susah, Dok. Kadang orang keluarganya nggak mau. Kita gali-gali nggak mau gitu. Dia kan itu kayak penyakit yang nggak baik gitu loh dalam di Ya, entity itu. tetapi Ya. seperti yang nanti kalau ditanya penguji apakah secara otonomi dia, apakah bagaimana dia? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Jadi Oke. ODGJ pun berhak menentukan Iya. perawatannya, tetapi dengan garis bawah tidak semua Dia berubah. ODGJ kehilangan hak otonom, Oke. Ya, ya ya, kan? siap. Nah, Ya. itu sih, Bu. Itu Terima dokter. kasih, Dok, atas Oke, Dokter pencerahannya, Maria, Dok. sama-sama. Sukses ya, Dok. Semoga Amin, berhasil. amin. Ya, amin. Ya, dokter siapa tadi, Isni atau Izin dok? dokter Ali, ini Ya. sudah waktunya sudah Oh, habis. udah. Jauh. Satu lagi mungkin, Pak. Ya, Ya, dipersilakan. boleh Satu satu lagi, lagi. Satu lagi ya dok ya dok. Ya, Ya, terima silakan. kasih. Terima Ya. kasih Mbak Olia, terima kasih Dokter Ali. Dok, yang mau saya tanyakan, ketika ada pasien yang pada saat melakukan konsultasi, dia memiliki penyakit miom, Dok. Kemudian disarankan untuk diangkat miomnya dan pasien ini mau untuk menjalankan operasi miom. Tetapi pada saat di meja operasi, dia sebelum berangkat operasi berpesan bahwa kepada keluarganya bahwa tidak apapun yang terjadi tidak mau diangkat rahimnya.
Tetapi pada saat dioperasi ditemukan adanya perlengketan, kemudian dokter menyarankan kepada suaminya bahwa ini rahim harus ikut diangkat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan suami pasien menyetujui hal tersebut. Kemudian akhirnya rahim itu diangkat, dok. Dan pada saat pasien sadar, ya menyesal karena pada saat awal sudah dibilang bahwa tidak mau diangkat rahimnya. Nah, kalau begitu bagaimana, dok, otonomi pasien pada saat kasus seperti ini, dok? Inform konsennya bagaimana, Bu? Kan pasien sadar dan pasien dewasa. Jadi kan selain inform konsen ke pasien itu sendiri dan keluarga, suami atau orang tua, kalau pasien tidak ada menandatangani inform konsen untuk persetujuan operasi pasti salah, Bu. Operasi iya, dok, tapi hanya untuk mengangkat miumnya saja, dokter, tidak sama rahimnya. Ternyata Ya. pada saat Pada saat di meja operasi. ya betul, dokter. Pada saat meja operasi, Dokter Objin melihat bahwa ada masalah di uterus, di rahimnya, jadi diangkat penuh. Kemudian si pasien kan sudah menyampaikan kepada dokter sebelumnya ataupun kepada keluarga bahwa dia tidak akan mau diangkat rahimnya. Betul, dokter, seperti itu. Ya, biasanya Bu, sekarang kan tuh ada tindakan 2 kali. Jadi kalau misalnya sudah ada permintaan seperti itu, ya mereka harus angkat miomnya saja. Jadi Tapi contoh sudah diangkat, dokter. Kalau gitu gimana ya, dok? salah, tetap salah. Izin Makanya dokternya salah, dok. Seperti yang kasus sekarang Iya, itu Bu, ya, ya. dok, yang amputasi Iya, Nggak kaki ya. boleh, dok. betul, Kita betul. beli itu nggak boleh. Makanya sebelum Kasus amputasi yang seorang dokter Obgyn onkologi, dia sebelum melakukan tindakan pengangkatan miom, dia akan memberikan informasi. Kemungkinan berat, kemungkinan besar akan ada pengangkatan rahim. Apakah ibu setuju? Setuju. Apakah ibu setuju? Tidak setuju. Nah, gitu. Jadi kan Jadi sebenarnya inform concernnya juga udah cukup detail, termasuk komplikasi ataupun kalau nanti ada efek samping lainnya ya, dok. betul, benar sekali. Walaupun dok, walaupun di tengah operasi itu inform consent-nya di tanda tangan istrinya juga tetap salah, dok ya? Kalau Suaminya, keluarga. iya, karena istrinya kan dianggap sudah cukup usianya. Tetap kita, Bu, sebagai manajerial rumah sakit ataupun di unit OK, misalnya di OT, mereka harus memastikan di rekam medis itu sudah ada tanda tangan pasien sendiri dan sudah ada tanda tangan keluarga. Jadi Kalau untuk tidak ada inform tanda consent tangan kedua nggak pasien bisa, dok? sendiri, tidak, Bu. Itu harus kita pegang kuat. Pasien harus pasien harus menandatangani persetujuan untuk inform consent dilakukan tindakan operasi. Dan lagi kondisi tidak darurat ya, dok? Iya. Iya. Dan itu kan nanti bisa dilakukan setelah dijumpai. Paling nanti sebenarnya dari pihak rumah sakit kan dokter ya, kalau pemeriksaan operasi kedua kan ya pendapatan untuk rumah sakit juga sebenarnya. Itu sih. Izin dokter, apabila Ya, ini sudah Terima terjadi, kasih, dokter dokter, Adi. izin Ya. dokter. Banyak-banyak berdoa, Pak. tidak dituntut. Iya, betul. Itu udah salah jelas. Kasus Itu udah tapi ada yang kayak gitu, Iya. dok. Udah. Pasti. Tapi kan kembali lagi edukasi dari pasien ke keluarga, menyampaikan. Kembali tetap komunikasi, Bu. Komunikasi dengan keluarga. Keluarga tadi kan sudah setuju. Jadi kita panggil suami, kita panggil keluarga, bapaknya atau ibunya, bagaimana ini sudah terjadi. Ya kan? Kan nanti keluarga bisa menenangkan hati pasien misalnya. Kan ada kejadian, dia belum memiliki anak, ternyata suami sudah setuju, dia takut suaminya menikah lagi, ya kan? Kemudian si pasien histeris karena rahimnya sudah diangkat. Jadi dianggap, apalagi dia memiliki riwayat mertua yang kurang mendukung, sehingga dia sudah lari ceritanya kemana-mana. Jadi itu hal yang harus kita cermati dan bagaimana kita komunikasi dengan keluarga dan kepada pasien. Pastikan yang otonomi pasien apapun ceritanya, walaupun
suami ataupun pasangannya ataupun keluarganya ataupun orang tuanya sudah garansi 100% kalau terjadi apa-apa kami akan bertanggung jawab. Jangan percaya itu. Jadi kalau mereka melakukan hal seperti itu ada tanda tanya kita di sini. Pastikan prinsip otonomi pasien itu kita pegang teguh. Jadi kalau sudah ada di inform consent tanda tangan daripada pasien, aman kita. Tanda tangan dari suami dan istri, aman kita dan keluarga. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua, begitu juga dengan saya, dan menjadi manfaat ilmunya dan menjadi amal jariah bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Dan semoga Makasih banyak menjadi Dok. seorang Makasih dokter banyak, keluarga Dok. yang Makasih bermutu. dok. Ya, terima Makasih kasih. dokter. banyak. Makasih Dok. dok. Makasih Makasih dok. dok. Bermanfaat dok. Makasih Ya, dok. Makasih makasih dok. dok. Salam sehat untuk semuanya. Makasih dokter. Makasih Ya, ada absen sore ya Mbak Oli. sore. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi dok. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak izin Oli lift nggak semua, ada absen Bapak dan lagi ya Ibu. Mbak? Ya dok, terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam Ya. Dok. Dokter Maria sukses ya. Mbak Aulia. Nanti hari Senin ada materi nggak sih kita? Belum ada jadwalnya ya? Mbak Ada Ulia nanti. udah mana ini? Ada dok Ya, dokter. materinya Ya, lah. sukses Dokter Maria. Ya, Ya, dokter. Mbak Ini Ulia sudah Mbak selesai. Aulia ada absen. udah Sukses selesai ya. Dokter Maria. Oh iya, Sukses Kak Maria. Terima kasih semua. Sukses, kami berdoa. Izin lift ya Mbak Aulia. Semangat ya Dokter Maria. Iya dong. Mbak Izin Aulia. lift Mbak Aulia. Yuk. Sudah boleh lift. Izin off ya. Tutup ya. Sudah bisa. Ya, dokter. Izin ya. Silakan, dokter. Mbak Aulia izin off ya. Ya, dokter. Sudah absen, dokter. Absennya satu kali ya? Satu kali saja. Berarti bisa lift ini Mbak Aulia ya. Ya, sudah boleh lift. Izin Mbak Aulia. Silakan, dokter. Mbak Aulia. Terima kasih semua. Terima kasih, Makasih Mbak dokter. Aulia. Mbak Aulia izin Izin lift. lift Mbak Aulia. Ya, Izin lift Mbak Aulia. Terima ya, kasih. dokter. Izin ya Mbak Aulia. Izin. Iya, dokter. Aulia balik ya Mbak ya. Terima kasih Besok Mbak nggak ada ya? Aulia. Besok libur, dokter. Libur ya? Libur. Ya, besok Oke, libur. oke, oke. Sampai ketemu hari Senin. Mbak Ya. Aulia, Mbak Aulia. absennya boleh di-share lagi nggak? Saya belum Bisa absen saya soalnya. share tadi barusan ada. Oh, barusan. Iya. Terima kasih. Ini sama-sama, dokter. Dan pagi dan siang sama, jadi satu ya. Iya, sama saja. Lift Mbak Aulia. Iya, dokter. Terima kasih Mbak. Sama-sama, dok. Silahkan, Liv. Saya izin lift, dokter-dokter.